Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari risalah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, itu Bawaithul Khalas minadz dzunub. Beberapa faktor yang bisa menumbuhkan untuk bisa melepaskan dari berbagai dosa atau kiat agar kita bisa terlepas dari dosa. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa dosa itu perkara akan membinasakan kehidupan manusia, dunia dan akhiratnya. Ada beberapa kiat yang beliau ajarkan menukil dari perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Beberapa faktor yang akan bisa menjadikan seorang dia bisa melepas dari kebiasaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada yang ke-9 atas, yaitu masyhadul mughafasah wal muajalah. Wa huwa ayyakhafa ayghafisahul ajal fayakhudahullahu ala ghirratin. Yaitu meyakini tentang kedatangan ajal yang mendadak, yang tiba-tiba. Ketika hati seorang ada kekhawatiran, ada rasa takut, seandainya dia pas melakukan perbuatan kemaksiatan, Allah dengan tiba-tiba mencabut nyawanya atau datang ajalnya, maka perasaan ini fayuhalu bainahu wa baina ma yastahi min ladhatid dunya wa bainahu wa baina ma yastahi min ladhatil akhirah. Kedatangan maut yang datang dengan cara mendadak. Kematian itu sifat kedatangannya pasti dan mendadak. Pasti datang sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu datangnya mendadak. Dan kalau datang tidak bisa atau tidak ada kompromi untuk dia diundurkan atau juga minta diajukan. Tepat waktu datangnya mendadak. Dan kematian ini apabila datang akan memisahkan antara pelaku maksiat dengan kelezatan dunia, memisahkan antara pelaku maksiat dengan kelezatan di akhirat kelak. Fayalaha min hasratin ma'amarraha wa ma'as'abaha. Alangkah sangat menyesalnya, sangat ruginya dan menyesalnya orang yang mereka maksiat dan kedatangan maut dengan cara mendadak adalah kenyataan pahit dan paling menyusahkan. Lakin ma ya'rifuha illa man jarabaha. Akan tapi tidak akan mengenal perasaan ini kecuali orang mengalaminya. Wa bi ba'dil kutub al-qadimah, pada sebagian kitab terdahulu dikatakan ya man la ya'manu ala nafsi tarfata'in wa la yatimu lahu sururu yaumin al-hadra. Wahai orang yang tidak merasa aman pada jiwanya walau sekejap mata, dan tidak merasakan sempurna kebahagiaan walaupun satu hari, waspadalah, waspadalah. Ini perkataan Al-Imam Al-Qayyim yang mengingatkan kepada kita tentang
datangnya kematian yang tiba-tiba atau datang secara mendadak. Yang kalau kematian ini datang, akan merenggut, memisahkan antara dia dengan kelezatan dunia. Dia tidak jadi menikmati atau sedang meneguk kenikmatan maksiat, tahu-tahu kematian datang. Sehingga diputuskan. Nggak lagi dia bisa merasakan kenikmatan dunia tersebut. Demikian juga kematian dalam keadaan su'ul khotimah seperti ini akan bisa mengantarkan kepada adab. Sehingga dia khawatirkan dia akan betul-betul sangat merugi, terputus dari kenikmatan dunia, terputus dari kenikmatan akhirat. Seandainya orang tidak terputus dari kenikmatan dunia, tapi terputus dari kenikmatan akhirat, sudah sangat rugi sekali. Dunia sebanyak apapun dan sesenang apapun tidak akan bisa menambal kerugian di kampung akhirat kelak. Dan ini sebuah kenyataan pahit yang akan dia rasakan. Taklidnya Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan, kenapa kita mesti harus khawatir dengan datangnya kematian mendadak ini? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, fa inna Allah Subhanahu wa taala yaqul, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ajalin kitab. Setiap ajal itu telah ditentukan. Setiap keputusan tentang ajal kematian seorang telah ditetapkan. Wa yaqulu ta'ala wasifan wutumal ajal. Dan Allah berbicara tentang pensifatan kedatangan ajal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Dan apabila ajal itu datang, tidak bisa diakhirkan barang sebentar pun dan tidak pula bisa dimajukan. Orang yang sedang kemaruk menikmati dunia, sedang rakus-rakusnya menikmati dunia, dengan segala bentuk kelezatan yang dia rasakan tentang dunia. Datang malaikat maut untuk mencabut nyawa. Malaikat maut tidak bisa diajak kompromi untuk bisa memundurkan ajalnya, nggak bisa. Karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk yang senantiasa tidak pernah maksiat kepada Allah dan tidak pernah durhaka kepada perintah Allah, selalu melaksanakan perintah Allah. Ini malaikat. Sehingga ajal dia tidak bisa diundurkan barang sebentar pun. Terhadap orang-orang yang mereka menginginkan diundurkannya ajal, karena lalai mempersiapkan untuk menyambut kedatangan al-maut. Demikian pula bagi orang yang mereka sakit berkepanjangan sampai dia bosan merasakan tentang dunia, dia tidak bisa juga disegerakan kematiannya. Tidak bisa juga disegerakan kematiannya. Dimajukan nggak bisa, diundurkan nggak bisa. Kematian akan datang tepat waktu. Sehingga kematian ini sifatnya pasti dan mendadak. Fal insanu la yadri mata tafja'uhul maniyah. Manusia itu nggak tahu kapan kematian itu datang. Tiba-tiba datang dengan cara mendadak pada dia. Maksudnya nggak tahu, karena kematian datangnya dengan cara mendadak. Tahu-tahu datang. Entah dalam kondisi sehat, entah dalam kondisi sakit, entah sedang istirahat, entah sedang bekerja,
kematian datang. Wa rubbama dhanna wa fi hali quwwah wasyabab. Boleh jadi seorang dia menyangka saat dia masih merasa kuat dan muda, annahu ya'ishu sinina tawilah. Dia sangka dia masih hidup bertahun-tahun, masih panjang. Fala yash'uru illa wal mautu dahamahu faja'atan. Tidak dia sangka, tidak dia sadari, ternyata kematian datang dengan tiba-tiba. Dan ini seperti yang kita lihat dalam kenyataan kehidupan yang ada. Wa kana sahabiyul jalil Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ini bagaimana seharusnya seorang itu benar-benar mempersiapkan menghadapi kematiannya. Jangan pernah lengah. Jangan pernah dia lengah dalam mempersiapkan kematian ini. Idza amsayta fala tantadhir sabah wa idza asbahta fala tantadhir masa. Kalau Anda berada di waktu sore, jangan tunggu sampai pagi. Kalau Anda mendapati waktu pagi, jangan tunggu sampai sore. Artinya, gunakan segera. Ini tepatlah, ini cepat-cepatlah beramal. Jangan ditunda-tunda. Waktu Anda terbatas. Anda dikejar kematian. Jangan sampai kematian menjumpai Anda dalam keadaan Anda belum mempersiapkan diri. Di mana Nabi sampaikan kepada kita agar kita senantiasa bersegera beramal. Badiru bil a'mali fitana. Segeralah kalian beramal, akan datang fitnah-fitnah. Segeralah beramal. Jangan berlambat-lambat. Islam mengajarkan kepada kita untuk segera beramal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menggapai ampunan Allah, menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Perintah Allah, segeralah. Demikian pula Nabi mengatakan, badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal. Jangan ditunda-tunda. Yang dalam riwayat, yang sebagian ulama mengatakan dhaif, dikatakan, ma tantadiru illa sab'an. Badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal. Kalau Anda tidak segera beramal, tidak ada yang kalian tunggu kecuali 7. Pertama, fakran munsian, kefakiran yang membuat Anda lalai. Wahai orang yang kaya, kenapa kalian tidak segera beramal? Apakah akan kalian tunggu saatnya Anda sudah bangkrut, menjadi kere, kemudian gak bisa apa-apa, tinggal meratapi masa lalunya, tinggal angan-angan, seandainya. Akankah Anda tunggu sampai Anda bangkrut menjadi miskin? Au ghinan mubghiyan. Wahai orang fakir, Anda punya kesempatan banyak untuk melakukan beramal. Apakah Anda akan tunggu beramal itu sampai Anda kaya? Yang sering kekayaan itu membuat orang, yaitu melampaui batas, justru menjadi rusak ketika dia kaya. Dia bisa melakukan segala macam kemaksiatan dengan harta dia, yang rata-rata kedurhakaan dilakukan oleh orang kaya. Wahai para fuqara,
Wahai orang miskin, akankah Anda tunggu sampai Anda menjadi kaya dan Anda durhaka? Gunakan waktu Anda semasa waktu miskin, banyak waktu, qanaahlah dengan hidup, qanaahlah dengan pemberian Allah. Maksimalkan waktu Anda untuk beramal mencari karunia Allah, yang boleh jadi Anda akan mendapatkan sesuatu yang lebih hebat dibandingkan orang kaya di dunia ini. Atau maridan mufsidan, atau yang Anda tunggu adalah yaitu sakit yang membuat rusaknya Anda. Wahai pemuda, wahai orang yang masih sehat, yang masih bisa jalan, masih bisa bicara, masih bisa gerak-gerak, masih bisa melakukan kegiatan banyak hal, lakukan. Tunikan. Mumpung Anda masih sehat. Apa Anda akan tunggu sampai Anda sakit? Hanya badannya telentang di atas kamar tidur, di atas ranjang. Apa itu yang Anda tunggu? Saat Anda mengurusi diri Anda pun sudah nggak bisa lagi. Apalagi mau mengurusi orang lain. Itukah yang Anda tunggu? Sehingga Anda sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada Anda ketika masih Anda sehat. Atau haraman mufanidan. Atau yang Anda tunggu adalah masa tua yang sudah pikun, membuat Anda pikun. Sehingga sudah nggak ingat apa-apa lagi. Mumpung Anda masih fresh, masih muda, masih seger, lakukan apa yang segera bisa dilakukan untuk mengumpulkan kemanfaatan sebanyak-banyaknya. Awil maut muj'isan, atau Anda tunggu kematian yang datang mendadak, yang tidak lagi memberikan kesempatan kepada Anda. Awid dajjal syarru ghaibin yang tabor, atau yang Anda tunggu dajjal, sejelek-jelek perkara gaib yang Anda tunggu. Fitnah dajjal yang sangat dahsyat, yang boleh jadi Anda tidak akan lagi sanggup menghadapi fitnah dajjal. Awisah wasah athau amar, atau yang Anda tunggu adalah datangnya hari kiamat yang perkaranya sangat dahsyat. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, segeralah beramal. Apa itu yang Anda tunggu? Wa kana Nabiyyu al-Karim sallallahu alaihi wasallam yudzakiru ashabahu biqudumil ajal waqtirabihi wa yaqulu lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia mengingatkan kepada para sahabat tentang kedatangan ajal dan dekatnya ajal dengan nasihat Rasulullah SAW, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh Anda mengingat kematian. Ini penghancur kelezatan. Karena kematian akan menghancurkan kelezatan Anda. Kelezatan yang haram, kelezatan yang mubah akan dihancurkan dengan datangnya kematian. Li'anna hadzal tadhakkur yusnil abda an irtikabi dzunub. Ini peringatan ini, apa yang Nabi ingatkan ini, yaitu mengingat kematian ini, akan membuat seorang hamba benar-benar dia bisa menghentikan itu melakukan perbuatan dosa. Kenapa Nabi memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian? Di balik kematian ada banyak hal yang kita dapatkan. Yang pertama, mengingat kematian sendiri itu merupakan ibadah yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Nabi. Akthiru dzikra hadimil ladzat, ay al-maut.
Sehingga dengan mengingat kematian sendiri merupakan ibadah. Dan ibadah itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zat mengingat kematiannya sendiri merupakan ibadah. Kemudian maut itu dia kapanpun bisa menghampiri seorang. Sehingga jangan lengah. Jangan sampai Anda dibuat lalai. Jauhkanlah Anda dari perbuatan yang akan menyeret Anda kepada kebinasaan, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat. Dan kematian ketika datang nggak akan bisa diundurkan maupun diajukan. Walikulli umatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat ada ajalnya, ada batas waktunya, dan apabila telah datang ajalnya, tidak akan ada yang bisa mengundurkan maupun memajukan. Wala yu'akhirallahu nafsan illa wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah mengundurkan ajal seseorang ketika telah datang. Maka supaya setiap manusia merenung bahwa dalam diri kita dalam bahaya, dalam ancaman, dalam ini kejaran intian maut. Terkadang orang keluar rumahnya dan tidak kembali ke rumah karena mati. Terkadang orang duduk di kursi dan dia itu nggak bisa bangun lagi karena mati. Terkadang seorang dia tidur dan tidak bisa bangun lagi karena dia mati. Terkadang orang dia sedang meminta sesuatu dan ternyata dia kemudian mati. Maka sebelum kematian datang merenggut nyawa kita, menghalangi kesempatan kita beramal, gunakan sebaik-baiknya dan banyak-banyaklah mengingat kematian. Kemudian kematian ini yang datang mendadak. Hanya Allah yang mengetahui kapan datangnya kematian. Maka jangan sampai seorang terlena. Dan kematian bagi dia adalah yaitu kiamatnya. Man mata qad qamat kiamatu. Barang siapa yang dia mati, maka telah tegak kiamat dia. Dan di balik mengingat kematian ini, ada faedah besar. Sebagaimana kata Imam Ad-Daqqa, beliau mengatakan, Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah. Barang siapa yang dia mengingat kematian akan dimuliakan Allah dengan 3 hal. Ta'jilu taubah, segera dia bertaubat. Jangan sampai kematian mendahului dia. Jangan sampai kematian yaitu mendahuluinya sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qana'atul qalbi, hatinya akan qanaah. Hati dia akan qanaah. Tidak rakus. Karena kerakusan itu biasa terjadi pada orang-orang yang mereka lupa mengingat kematian. Sehingga ingin mengembangkan dunia seluas-luasnya sampai dia lupa tentang akhiratnya. Wa nasyatul ibadah, dan dia akan semangat yaitu beribadah karena dia tahu hanya amal yang bermanfaat saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan amal itulah nanti dia selamat. Dia terhindar dari segala kesulitan di kampung akhirat. Adapun harta, kekuasaan yang banyak dikejar manusia justru hanya akan menjadi penyesalan. Karena tidak lagi memberikan manfaat apapun kecuali amal.
ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Aduhai telah hancur, aduhai telah tidak berguna lagi hartaku sebanyak apapun, aduhai telah hancur kekuasaanku alias telah berguna lagi. Sehingga mengingat kematian di balik itu adalah banyak sekali faidah-faidah, yaitu manfaat-manfaat. Dan mengingat kematian ini berarti menjadikan diri orang cerdas. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayun nasi, ya Rasulullah, ayul mu'min afdal, wa ayul mu'min aqyas. Ya Rasulullah, orang mukmin yang paling utama yang bagaimana? Orang mukmin yang paling cerdas yang seperti apa ya Rasulullah? Kata Nabi, ketika ditanya ayul mukmin afdal, ahsanuhum khulqah. Mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Muslim yang beriman kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, dan bagus akhlaknya kepada para hamba Allah Ta'ala. Itu yang paling mulia. Karena memang iman itu sendiri sebenarnya seiring dengan akhlak. Semakin imannya bagus, semakin akhlaknya bagus. Dan mukmin yang cerdas, aktsaruhum lil mauti dziqra wa asanuhum lima ba'dahu istidada. Ulaikal aqyas. Mukmin yang cerdas adalah orang paling banyak mengingat kematian. Dan orang paling bagus persiapannya menyongsong hari-hari setelah kematiannya. Ulaikal aqyas, itulah orang cerdas. Karena dia mengutamakan yang lebih baik, mengutamakan yang lebih kekal. Orang yang cerdas, orang yang bisa memilih yang lebih dibandingkan dengan yang lain, memiliki yang serba memiliki kelebihan, yang mahal, yang bagus, yang lebih sempurna. Dan kita harus sadari bahwa kita ini adalah orang yang sedang berjalan menuju akhirat. Sehingga banyak-banyak mengingat kematian itu untuk mengingatkan kampung akhirat. Karena kita pasti akan, yaitu masuk ke kampung akhirat. Mau tidak mau. Dan sekarang ini statusnya kita sedang di kampung kerja. Kampung Darul Amal. Irtahalatid dunya mudbiratan, wartahalatil akhirah mukbilatan. Dunia ini berjalan meninggalkan kita, akhirat berjalan menunggu kita, akhirat berjalan menyambut kita. Sehingga sekencang apapun kita kejar dunia, kita akan kehabisan waktu, tenaga, nafas. Kita masuk kubur, dunia pergi, dunia terus jalan sampai waktu yang ditentukan Allah Ta'ala. Akhirat, bagaimanapun kita lari, kita akan ketemu kampung akhirat. Karena kematian adalah pintu yang mengantarkan untuk masuk ke kampung akhirat. Mau nggak mau kita akan mati. Wa kullu minhuma banun. Keduanya memiliki anak-anak. Keduanya memiliki penggemar. Kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunia. Jadilah Anda anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Fal yauma amalun wa la hisabun. Sekarang yang ada adalah hari-hari beramal, kerja dan kerja. Belum ada pembalasan sempurna. Wa qadan hisabun wa la amalun. Adapun besok dari kiamat kelak di akhirat yang ada tinggal pembalasan, tidak ada lagi amal. Sehingga kalau mau beramal sekarang, balasan nunggu besok dari kiamat kelak. Dan balasan akhirat jauh berlipat-lipat. Apa yang Allah akan balaskan kepada ini setiap mukmin. Dan beliau ingatkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wattibaul hawa. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Adapun panjang angan-angan fayansal akhirah, melupakan akhirat. Watulul amal, yaitu adapun mengikuti hawa nafsu, fayasutu anil haq, akan menghalangi dari mengikuti kebenaran. Itulah di antara kiat yang diajar oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Kiat yang ke-9, cara kita melepaskan dari dosa, hendaklah dia ingat, renungkan bahwa kematian itu datang mendadak. Jangan sampai Anda kedatangan maut
dalam posisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga dimudahkan kita untuk benar-benar melepas segala kebiasaan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Bismillah. Yang pertama Ustaz, izin bertanya, apakah benar amalan diangkat pada bulan Sya'ban? Apakah amalan diangkat di bulan Sya'ban? Wallahu taala alam bisawab. Adapun harian diangkat pada hari Senin dan hari Kamis. Maka Nabi di antaranya suka berpuasa karena dari itu amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bulan Sya'ban wallahu alam bisawab. Ini masih satu pertanyaan. Kemudian hukum berpuasa setelah pertengahan Sya'ban, apakah boleh Ustaz? Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum punya kebiasaan dibolehkan untuk berpuasa. Dia punya kebiasaan Senin Kamis, punya kebiasaan yaitu mungkin puasa Daud. Dibolehkan orang berpuasa sebagaimana kebiasaannya. Tapi yang mengkhususkan kemudian sampai nanti nyambung Ramadan itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan sebagai manfaat. Insyaallah akan lanjutkan pembahasan akan datang billah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.